Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau di sini melanjutkan video 3.6.2 mengenai CI/CD. CI/CD ini adalah singkatan dari Continuous Integration and Continuous Development, di mana Continuous Integration itu adalah proses developer untuk tetap melakukan improvement dari program yang telah dibuat meskipun program itu sudah di launch. Jadi programmer itu masih bisa mengotak-atik codingan dengan menggunakan branch yang lain. Jadi seperti yang sudah kita bahas di video awal-awal, video pertama tentang branching di GitHub, di mana kita bisa melakukan segala macam perubahan dari baris kode dari branch utama, dilakukan perubahan-perubahan tanpa memengaruhi codingan yang ada di branch utama atau yang sudah di launch ke masyarakat atau ke user gitu. Nah, lalu dilakukan merging antara branch yang dibuat dengan branch utama, dilakukan merging ketika ada perubahan code tanpa membuat user itu harus menunggu program yang baru gitu. Jadi itu definisi dari continuous integration. Jadi melakukan integrasi kode terus menerus gitu. Lalu continuous development itu melakukan testing sampai bisa di launch ke user secara continuous, secara terus-menerus gitu. Jadi dari kode yang telah dibuat dari continuous integration tadi dilakukan testing dari kode yang telah dibuat, apakah ada error dan sebagainya. Lalu itu dilakukan secara continuous terus-menerus gitu. Jadi dilakukan testing terus-menerus sampai akhirnya bisa di launch ke user. Dan basically user adalah tester terakhir dari program yang kita buat. Jadi kurang lebih seperti itu, dan pada video kali ini kita akan membahasnya menggunakan Jenkins. Baik, mula-mula kita harus login ke GitHub ya. Kita login ke GitHub, lalu kita membuat membuat repositori baru dengan nama sampel app ini ya. Kita buat repositori baru, sampel app dan sebagainya. Ini sederhana. Jadi kita sudah membuatnya di sini. Lalu selanjutnya adalah kita buka terminal. Lalu kita mengkonfigurasi Git secara lokal menggunakan terminal yang sudah kita praktekkan di video sebelumnya. Ya. Pertama kita akan mengkonfigurasi secara global, bukan konfigurasi global, dengan username, lalu nama kita, nama username kita, itu nama username saya adalah ini. Nah, ini Navi 99. Ini ya. Lalu kita konfigurasi email. Ya, seperti ini. Ya, kita sudah melakukan konfigurasi. Lalu kita menginisialisasi direktori sebagai git
repository seperti yang kita pernah praktekkan. Jadi kita masuk ke sebuah directory yang ada di PC kita, masuk ke labs, ya kita udah masuk, dan directory inilah yang akan kita buat sebagai repository Git kita. Ya, kita sudah menginisialisasi repository kosong ya. Sini. Lalu kita akan membuat Git repository ini menjadi GitHub repository ya. Caranya kita menggunakan git remote add origin. Nah, origin ini diisikan file diisikan link dari repository yang kita buat tadi. Ini kita copy ya, kita copy. Nih ya, jangan lupa kita ekstensi ya, apakah bisa, dan berhasil. Lalu selanjutnya kita akan membuat sampel app ini masuk ke staging area seperti yang kita pernah bahas. Staging area kita tinggal git add semua, jadi semua bintang ini artinya semua yang ada di sampel app ini masuk ke staging area ya. Lalu kita lihat statusnya apakah dia sudah ini. Nah, change to be commit sudah hijau semua, artinya dia siap untuk di commit ya, siap untuk dilakukan commit ke GitHub repository. Lalu selanjutnya kita akan melakukan committing. Kita masukkan message atau pesan commit. Ya, dia berhasil tercommit. Setelah tercommit, kita lakukan push atau upload ke origin, upload ke GitHub-nya. Itu origin. Dia akan menyuruh kita memasukkan username, yaitu username saya, lalu password dari kita. Ya, sepertinya ada yang error. Baik dari hasil penelusuran saya, mengapa autentikasi saya gagal untuk mengakses ini, link sampel GitHub ini, sampel GitHub. Awalnya saya pikir bahwa password yang saya masukkan di sini itu salah, tapi ternyata tidak. Ternyata ada aturan baru di sini, ada tulisan bahwa kalau kita melakukan remote access, third party access, itu remove atau dihilangkan sejak 13 Agustus. Jadi kita mau di sini ada tulisannya bahwa
kita kalau menggunakan nah ini mulai dari tanggal 13 Agustus GitHub tidak lagi menggunakan password akun untuk mengoperasikan GitHub. Nah, sehingga sepertinya apa yang harus kita lakukan adalah menggunakan token, personal token. Tapi saya perlu mencari tahu bagaimana cara mengakses personal token terlebih dahulu. Baik, karena ada kendala yang harus saya perbaiki dan mungkin ada beberapa yang harus saya pelajari lebih lanjut, karena jika mengikuti modul ini modul cukup lama dan ada aturan baru dari pihak GitHub mengenai remote tadi, sehingga perlu ada pembelajaran lebih lagi dan improvement dari modul yang digunakan, sehingga mungkin untuk video kali ini saya akan mencoba menjelaskan melalui modul yang diberikan, sambil saya akan, jika memungkinkan, untuk melakukan pembuatan video ini, pengulangan video kali ini, saya akan mencoba untuk membuatnya kembali. Oke, intinya adalah setelah kita melakukan config, ya, lalu remote access, memasukkan staging area dan sebagainya. Nah, ketika kita push, nanti file dari sampel app kita ini dia akan masuk ke master, ya, masuk ke GitHub kita master, ya. Ya, di sini dijelaskan bahwa jika terdapat fatal error seperti yang saya tadi alami, mungkin URL yang kita masukkan salah, atau mengganti git add ini menjadi git remote rm origin. Dan saya sudah mencobanya dan tetap tidak bisa, karena permasalahannya bukan ada di git add ini, melainkan ada di git push origin master, yang dimana kalau di modul ini dia harus memasukkan username dan password, sedangkan aturan sejak tanggal 13 Agustus itu username dan password untuk mengakses repository dengan push itu sudah tidak bisa lagi menggunakan password, melainkan credential token, dan itu butuh proses lagi. Sehingga video kali ini saya akan menjelaskan berdasarkan modul ini saja, ya. Oke, selanjutnya kita menginstal Jenkins Docker di sebelumnya. Yang di video sebelumnya kita sudah menggunakan cara untuk mengakses Jenkins Docker ini menggunakan port 8080. Oke. Lalu selanjutnya membuka sampel app file yang menggunakan .py yang kemarin kita sudah praktekkan, ya, kurang lebih sama. Ini code yang udah kita masukkan kemarin, hanya saja di sini perbedaannya adalah kita mengganti portnya. Sebelumnya menggunakan port 8080 dan saat ini kita menggunakan 5050. Ya, lalu masuk ke bash seperti biasa. Ini juga mengganti semua port 8080 menjadi 5050. Oke. Ya, ini bash, lalu dia akan proses, dan seperti biasa dia akan menampilkan seperti ini, yang di video kemarin
tidak tertampilkan karena ada beberapa error. Ya. Lalu dilihat di git status bahwa ada beberapa perubahan di sini kan yang siap di commit, yang sudah masuk karena udah di git add, dia udah masuk ke staging area. Lalu setelah dia masuk ke staging area, dia di commit ya. Dia di commit, lalu balik lagi ke sebelumnya menggunakan git push untuk mengakses untuk memasukkan ke repository menggunakan user password, tapi aturan baru sejak tanggal 13 Agustus tidak bisa menggunakan password lagi, melainkan menggunakan credential token ya. Lalu setelah kita push, kita bisa cek langsung di folder GitHub-nya apakah sudah bisa. Lalu selanjutnya kita mendownload image Docker ya. Docker pool ini yang kita praktekkan di video sebelumnya untuk mendownload, dan dia beberapa mendownload. Lalu kita masukkan ke dalam kontainer ya, seperti yang kita praktekkan kemarin, di mana Docker ini fungsinya adalah menyatukan beberapa baris kode atau beberapa beberapa tugas hanya dalam satu baris kode gitu. Jadi satu kode, satu file program atau satu baris kode itu bisa digunakan untuk beberapa jenis tugas yang berbeda, sehingga menghemat memori dan menghemat waktu gitu. Yang dimana itu namanya adalah container. Ya, dimasuk ke container, lalu seperti biasa ini ada penjelasannya bahwa RM ini adalah opsi yang secara otomatis akan remove atau menghilangkan Docker container ketika program itu berhenti berjalan. Lalu strip view ini adalah opsi untuk mendeskripsikan user ya. Mendeskripsikan user. Lalu strip p ini adalah opsi untuk mendefinisikan port dari Jenkins server yang akan dijalankan secara lokal. Lalu strip v ini adalah banyaknya volume yang dibutuhkan Jenkins dan Docker untuk menjalankan program seperti itu. Lalu ini bukti kalau Dockernya sedang berjalan dan passwordnya akan berubah dalam bentuk yang sudah di di encode ya, di encode menjadi heksadesimal seperti ini. Ya, lalu setelah selesai diinvestigasi level abstraksi yang berjalan di komputer. Lalu selanjutnya mengkonfigurasi Jenkins-nya ya, di localhost. Lalu create job ini kurang lebih sama seperti video kita sebelumnya ya. Akan menggunakan Jenkins, Docker. Nah, di sini ada successfully build ini
apa namanya, kode unik dari password ya mungkin. Lalu ini untuk mengetes dari apa yang sudah dibuat. Ya, di sini dia akan menampilkan dari mana dia dipanggil, lalu beberapa pesan, dan ini sukses untuk job atau tugas yang dijalankan seperti itu. Lalu ini untuk membuat pipeline ya, dengan menuliskan script ini. Ya, menjalankan pipeline-nya dan ini sukses seperti itu. Jadi kesimpulannya di sini kita mempraktekkan continuous integration dan continuous development, yang dimana continuous integration itu dilakukan di awal-awal tadi ya dengan GitHub. Dengan GitHub ketika kita melakukan perubahan dalam sebuah baris kode gitu ya, yang sebelumnya kita menuliskan kode di praktek sebelumnya, di video sebelumnya, yaitu kita menggunakan port 8080 lalu diubah menjadi 5050, dan perubahan itu tidak mempengaruhi kode asalnya atau kode sebelumnya, karena kode sebelumnya ada di branch utama, sedangkan perubahan yang kita lakukan itu kita lakukan di branch lainnya, di percabangan lain. Lalu perubahan tersebut kita akan merge ke dalam branch utama ketika memang ketika port kode yang kita tuliskan itu sudah kita tes berjalannya seperti ini, yang tadi kita melakukan perubahan ke dalam port yang dimana ini tidak mempengaruhi branch utama. Jadi di branch utama port ini masih 8080 ya. Lalu kita lakukan perubahan di branch kedua atau branch lain dengan merubah 5050. Lalu kita lakukan bash ya. Kita lakukan bash ini fungsinya untuk mentes apakah ketika kita ubah menjadi 5050 ini kodenya ini berhasil dijalankan gitu ya. Dan ternyata berhasil. Ketika berhasil dijalankan, maka perubahan kode ini atau upgrade kode ini itu setelah berhasil dites, kita merge ke dalam branch utama dengan memasukkan ke staging area, lalu di commit dan di push ke dalam GitHub-nya. Oke. Nah, setelah itu adalah batas dari continuous integration-nya, CI-nya. Lalu step selanjutnya adalah CD atau continuous development, di mana kita melakukan running beberapa tugas menggunakan Docker. Jadi Docker yang di video sebelumnya kita jelaskan bahwa dia berfungsi untuk melakukan menjalankan beberapa tugas hanya dalam satu baris kode gitu. Nah, dia melakukan pull ya. Dalam melakukan pull, lalu dia menggunakan container untuk mengetes. Jadi di dalam proses continuous development ini, kode yang setelah kita branch tadi ya, meskipun tadi di proses CI, proses continuous integration, kita juga ada yang namanya testing juga ya. Kita juga ada yang namanya testing untuk mengetes apakah kode yang kita ubah tadi berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, setelah di merge dengan branch utama, perlu ada testing lagi dari continuous development sebelum dia benar-benar di launch. Nah, menggunakan Jenkins Docker inilah testing itu dilakukan. Jadi continuous development itu seperti itu.
Mungkin untuk lebih jelasnya, saya akan paparkan gambar berikut. Nah, di dalam continuous integration ini terdapat ketika developer menuliskan kode, ya, lalu di-commit ke repository, ya, lalu automatically build the code, secara otomatis kode itu terbangun, ya, setelah di-commit. Ketika ada error, maka developer harus kembali menuliskan kode dari apa yang error. Jika tidak ada error, maka secara otomatis dia merun tes, ya, testing seperti yang kita coba tadi, ya, testing secara lokal pada continuous integration, ya. Tadi ketika kode diubah menjadi 50-50 atau portnya diubah menjadi 50-50, dia merun tes dulu secara otomatis, dites di dalam CI. Jika tesnya gagal, maka ya developer harus menuliskan kode lagi. Jika berhasil, maka akan diberikan pilihan, maksudnya apakah development dilakukan dengan melibatkan manusia atau tidak. Jika melibatkan manusia, dia akan masuk ke continuous delivery, di mana ini masih melibatkan manusia. Jadi staging area, lalu quality dari ini dikontrol dan sebagainya sampai di deploy. Tapi yang kita lakukan tadi adalah continuous development, jadi tidak melibatkan manusia dalam proses deployment-nya. Jadi dari mulai kita menggunakan Docker tadi, ya, jadi semua proses ini itu terotomatisasi di sini. Jadi melakukan testing, ya, melakukan pengecekan dan sebagainya, lalu sampai di deployment, ya, di deployment itu secara otomatis. Jadi gambarannya seperti itu kesimpulannya. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf jika terjadi error, kesalahan, dan kekurangan. Saya harap saya akan di video selanjutnya saya akan mencoba untuk melakukan integrasi menggunakan credential token tadi. Saya akan coba, jika berhasil maka saya akan menguploadnya sesegera mungkin. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini.